Untuk melakukan konfigurasi email server, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus melakukan instalasi Postfix. Selanjutnya kita melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua setelah sebelumnya kita telah membahas tentang FTP server. Kali ini kita akan membahas tentang email server dan juga webmail server. Untuk yang pertama tentang email server. Di dalam sebuah server email terdapat SMTP dan juga server-server lain yang digunakan untuk mengirim email atau untuk menangani sebuah pengiriman dan juga penyampaian dari sebuah email. Server-server yang terdapat diantaranya yaitu server SMTP yang digunakan untuk menangani surat keluar, server POP3, dan server IMAP server yang keduanya menangani surat keluar. POP sendiri merupakan singkatan dari Post Office Protocol dan IMAP singkatan dari Internet Mail Access Protocol. Koneksi yang digunakan dalam melaksanakan perintah server email menggunakan beberapa port. Yang pertama ada port 25 untuk SMTP, port 110 untuk POP3 dan juga port 143 untuk IMAP server. Untuk melakukan konfigurasi email server, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus melakukan instalasi Postfix. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi email directory, lalu konfigurasi account dari mail servernya. Setelah itu kita melakukan konfigurasi Postfix, dan yang terakhir kita melakukan pengujian untuk mengetahui apakah servernya sudah berjalan atau belum. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat server email pada Linux, aplikasi yang digunakan yaitu Postfix. Untuk melakukan instalasi pada sistem operasi Debian, terlebih dahulu instalasi aplikasi Postfix untuk mail server dengan Courier strip IMAP untuk SMTP dan juga Courier strip POP untuk POP3. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti yang berikut. Setelah melakukan tahapan di atas, akan muncul menu pop-up dan sesuaikan dengan konfigurasi di bawah ini. Selanjutnya, konfigurasikan mail directory yang berfungsi untuk membuat directory inbox pada setiap user yang terdaftar, sehingga pesan yang masuk nantinya akan ditampung sementara dalam directory tersebut. Agar directory dapat otomatis dibuat pada directory home setiap user, maka harus membuat scriptnya seperti gambar berikut ini. Setelah melakukan konfigurasi mail directory di atas, tambahkan 2 user email untuk melakukan pengujian pada mail server nantinya. Pada bagian ini harus terlebih dahulu membuat directory mail dir seperti yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, agar nanti dapat kita lakukan pengujiannya secara otomatis dan isikan perintah seperti gambar berikut. Setelah itu tambahkan 1 user lagi untuk proses melakukan pengiriman email agar dapat dilaksanakan seperti gambar berikut ini. Setelah melakukan konfigurasi mail directory dan juga akun mail, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi pada main.configuration. Untuk konfigurasi ini tidak perlu dilakukan pada semua scriptnya, tapi hanya diletakkan di baris paling bawah pada script. Untuk perintahnya atau scriptnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk melakukan script secara cepat, dapat juga menggunakan perintah echo seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, tambahkan sedikit konfigurasi pada Postfix melalui dpkg dengan mengikuti langkah-langkah seperti pada gambar berikut ini. Jika perlu, tambahkan subdomain untuk mail server pada bin9 agar menjadi mail.debian.edu seperti gambar berikut. Langkah terakhir yaitu melakukan pengujian SMTP dan POP3 server melalui mode text dengan bantuan telnet
yang diarahkan pada port SMTP ataupun POP3 sehingga dapat menjalankan perintah mail server melalui terminal langsung tanpa menggunakan mail script. Namun untuk menggunakan telnet ini kita harus memastikan si klien ini punya aplikasi telnet client. Untuk perintah teksnya dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah itu, lakukan pengujian pada POP3 server apakah ada pesan yang masuk ke inbox miliknya. Untuk perintahnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk proses konfigurasi dari email server sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk webmail server. Webmail sendiri merupakan aplikasi email klien yang berbasis web dengan gabungan kerja antara web server, SMTP server, POP3 dan juga IMAP 4 server. Keuntungan utama dari webmail dibandingkan dengan penggunaan klien email lain yaitu kemampuannya untuk mengirim dan menerima email di mana saja dari sebuah browser. Sedangkan kerugiannya yaitu untuk terhubung di internet, setiap klien harus menggunakan aplikasi dari webmail yang digunakan. Langsung saja kita melakukan konfigurasi dari webmail server ini. Langkah pertama untuk membuat mail client yang berbasis web tentunya memerlukan CMS atau Content Management System yang dikhususkan untuk webmail. Di antaranya adalah Squirrel Mail dan juga Roncube Mail. Squirrel Mail adalah paket webmail yang sudah tersedia dalam distro Debian versi Leni, sehingga banyak administrator jaringan yang menggunakannya karena sudah ada pada DVD 1, maka tidak perlu repot untuk mendownloadnya. Untuk melakukannya kita harus masuk ke menu Debian server seperti gambar berikut. Secara default, paket akan diletakkan pada directory sehingga dapat diakses melalui web server. Selanjutnya, tambahkan script include pada file apache 2.configuration agar virtual host pada directory ikut terproses. Untuk gambarnya seperti berikut ini. Jika ingin melakukan sedikit konfigurasi pada virtual host, ikuti langkah-langkah berikut. Pastikan merestart service Apache 2 agar virtual hostnya dapat langsung diakses. Untuk scriptnya dapat dilihat pada gambar. Langkah terakhirnya, kita akan melakukan pengecekan pengujian Squirrel Mail melalui web browser baik dari server localhost maupun dari sisi klien. Pada web browser dengan mengarahkan browser mengetikkan ke http://www.debian.edu/squirrelmail, maka akan muncul tampilan dari Squirrel Mail-nya. Rangkuman dari materi hari ini. Email server merupakan server yang digunakan untuk mengirim dan juga menerima surat masuk atau surat keluar yang terhubung dengan internet di dalam sebuah jaringan. Sedangkan webmail server merupakan aplikasi pengiriman dan penerimaan surat elektronik dengan menggunakan sebuah web browser. Untuk membuat server email atau server webmail diperlukan langkah-langkah kerja yang harus diikuti. Dan juga kita juga harus melakukan pengujian untuk mengetahui apakah server sudah berguna atau berjalan dengan semestinya. Selanjutnya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Sampai sini materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.